Organisasi kemahasiswaan, tapi hanya bisa menyelenggarakan kegiatan. Terus apa bedanya dengan IO? Mari kita bahas. Oke, teman-teman masih di dalam ruang lingkup pembahasan tentang organisasi kemahasiswaan. Nah, tadi itu sebenarnya salah satu tema atau judul yang menarik tentang organisasi kemahasiswaan yang sering dianggap PO karena hanya menyelenggarakan kegiatan. Menurut aku pribadi itu sebenarnya sah-sah aja ya, karena itu kembali kepada tujuan atau prinsip dari organisasi itu. Hanya saja yang perlu kita ketahui adalah fundamentalnya dalam sebuah organisasi itu seharusnya memiliki tujuan untuk kepentingan masyarakat umum atau kepentingan secara luas. Yang mana tujuannya seharusnya kita ini adalah sebagai organisasi kemahasiswaan, bukan lagi sebagai organisasi siswa intrasekolah. Dalam artian bisa dikategorikan tidak ada bedanya OSIS sama Ormawa jika hanya menyelenggarakan kegiatan. Kan kita bisa lihat sendiri di luar-luar, khususnya di daerah Jawa itu banyak banget kalau mau mengadakan event pensi-pensi itu teman-teman SMA udah luar biasa seperti itu. Nah, seharusnya dan sebaiknya salah satu saran yang aku tawarkan adalah sering-sering membuat seminar ilmiah atau bedah buku, bedah film, di mana itu lebih mengedukasi. Tapi hanya saja faktanya di lapangan adalah kebanyakan juga orang-orang atau teman-teman mahasiswa sendiri itu malah menyukai hal-hal yang seperti itu, menyukai yang sifat-sifatnya band-bandan, musik-musikan, pertunjukan-pertunjukan, pokoknya sesuatu hal yang bersifatnya hiburan. Kenapa organisasi kemahasiswaan itu beberapa masih cenderung mengurusi event atau kegiatan-kegiatan seperti yang bersifat hiburan? Karena itu yang dimau oleh mahasiswa, karena itu yang disuka oleh mahasiswa. Sedangkan bisa kita lihat sendiri seberapa banyak sih mahasiswa yang pengen membaca, seberapa banyak sih mahasiswa yang ingin berdiskusi, seberapa banyak sih mahasiswa yang ingin melatih debatnya, seberapa banyak sih mahasiswa yang membahas sesuatu yang ilmiah, seberapa banyak sih mahasiswa yang ingin mendekatkan dirinya pada rakyat, seberapa banyak sih mahasiswa yang memicu atau mengkritisi kepeduliannya terhadap sekitar. Seberapa banyak itu pertanyaannya. Jadi jauh sebelum kita mempertanyakan tentang kenapa organisasi kemahasiswaan banyak seperti IO dan tidak ada bedanya dengan OSIS, yang lebih fundamental adalah bagaimana sebenarnya wajah organisasi kemahasiswaan sekarang. Kita lihat dari mahasiswanya itu sendiri. Seberapa banyak orang yang ingin meluangkan waktunya setelah pulang kuliah untuk berdiskusi, membaca, dan bertukar pikiran atau apapun itu. Ya, dan sah-sah saja jika tiba-tiba ada aksi-aksi yang dilakukan hanya momen ya. Hanya momen itu, ada momen ini, peringatan ini, ya udah aksi gitu. Ada sesuatu yang ini, ya udah aksi seperti itu. Karena itu juga bisa dilihat dari respon dari masyarakat. Seberapa banyak sih masyarakat yang setuju akan tindakan yang dilakukan oleh mahasiswa-mahasiswa yang orasi di tengah jalan, yang katanya malah membuat macet. Seberapa banyak? Itu tidak terlepas dari kurang percayanya masyarakat terhadap apa yang dilakukan oleh mahasiswa. Nah, makanya aku bilang sebenarnya yang paling fundamental adalah bagaimana sih seorang mahasiswa itu sendiri di dalam kampus. Apa yang dia lakukan. Maka untuk itu yang jauh lebih penting adalah bagaimana kita sebagai seorang yang berkata diri adalah seorang organisatoris atau seorang mahanya siswa, itu mengerti bahwa mahasiswa ini adalah satu step awal atau langkah awal untuk kelak kamu akan menuju kesungguhan dari kehidupan, atau benar-benar kita menjadi manusia yang mungkin bebas, tidak terikat dengan aturan. Mungkin aja juga kita patuh dan harus mengikuti aturan. Tapi terlepas dari itu, sekali lagi yang perlu dipahami adalah sebenarnya jangan habiskan waktu kita untuk mengkritik organisasi kemahasiswaannya sendiri. Karena orang-orang di dalamnya seberapa banyak sih yang peduli akan sekitar, seberapa banyak sih orang yang ingin
saling ngobrol, saling membahas hal-hal yang tentang negara atau apapun itu. Sebenarnya juga nggak ada keharusan, nggak ada. Hanya saja ya wajar saja jika misalkan organisasi kemahasiswaan mengarah seperti penyelenggara kegiatan. Tapi ada yang jauh lebih penting menurut aku juga selain itu. Dan satu lagi pesan untuk kawan-kawan semua, khususnya para organisatoris, jangan mentang-mentang kamu doyan membaca, doyan berdiskusi, doyan debat dan segala macam, kamu merasa seperti telah menguasai dunia. Karena sebenarnya ketika orang itu sadar dia tahu, sebenarnya dia malah memahami bahwa sebenarnya dia banyak tidak tahu. Seperti itu. Dan tidak perlu merasa superior atau merasa paling, bahwa mahasiswa adalah tongkat estafet awal. Itu tidak ada artinya tanpa diri kita yang tidak memiliki kesadaran untuk menyelami masalah-masalah pada sekitar kita, khususnya pada keprihatinan kita terhadap rakyat-rakyat atau masyarakat yang masih tertindas. Dan yang terpenting, kalau kita mau rubah wajahnya, yang pertama kita harus ubah adalah kebiasaannya. Karena apa yang dia lakukan, dalam sebuah organisasi, itulah yang akan dinilai oleh orang-orang lain. Dan itulah wajah organisasi itu. Semoga makin banyak pertemuan-pertemuan ilmiah, seminar-seminar ilmiah, diskusi-diskusi besar, workshop-workshop segala macam yang malah meningkatkan aktualisasi atau menggali aktualisasi seseorang, agar mahasiswa makin melek akan pentingnya keilmuan, edukasi, dan yang terpenting adalah keprihatinan dan kepedulian terhadap masyarakat. Karena yang paling sulit adalah kepedulian dan yang paling mudah adalah kelalaian. Saya Muhammad Rahman, salam keren merah. Peace.